Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah saya siapkan salah satu latihan soal untuk uji diagnosa, yaitu uji aljabar. Ini saya ambil dari salah satu buku yang sering banget dipakai oleh dosen-dosen yang biasanya mengajar matematika dasar atau kalkulus. Sebelum masuk ke materi, itu ada tes diagnosa atau uji diagnosa, di mana di sini materinya adalah aljabar atau algebra. Ini merupakan aljabar dasar yang biasa dipelajari di level SMA atau bahkan SMP juga. Nah, saya punya soal. Kita tidak langsung ke nomor satu. Saya punya soal. Soalnya adalah misalkan nomor satu, dua, dan tiga. Misalkan nomor satu soalnya adalah 2 pangkat 3. Nomor 2 itu adalah min 2 pangkat 3. Nomor 3 itu min 2 pangkat 3. Nomor 4 2 pangkat min 3. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Yang nomor satu, berapa hasilnya? 8. 2 pangkat 3. Kenapa bisa 8? Karena 2 kali 2 kali 2. Nah, karena 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya. Jadi Hmm. sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Yang nomor 2, min 2 pangkat 3. Berapa ini? Min Hmm. 2 pangkat 3. Min 8. Hmm? Min 8. Kenapa bisa min 8? Karena min 2 kali min 2 4. 4 kali min 2. Nah, perhatikan ya, nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya mirip, hampir sama. Yang membedakan adalah nomor 3 itu ada kurungnya. Kalau ada kurungnya, otomatis yang dipangkatkan sama 3 itu adalah min 2-nya. Kalau nggak ada kurung seperti nomor 2, berarti yang dipangkatkan 3 itu 2, bukan min. Bukan min 2, tetapi 2. Karena di sini tidak ada kurung. Jadi ini sama aja dengan min. Kita kasih kurung sendiri ya, karena 2 yang dipangkatkan dengan 3. Yaitu 2 kali 2 kali 2. Sama dengan min 8. Sebenarnya hasilnya sama, tetapi konsepnya beda. Kalau yang nomor Hmm. 3, ini artinya min 2-nya yang kita pangkatkan dengan 3. Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, seperti ini. Hasilnya sama, min 8. Sama dengan nomor 2, tetapi konsepnya berbeda. Kalau yang nomor 2, itu yang dipangkatkan 3 adalah duanya. Karena minnya di sini itu ada di luar 2, tidak ada kurung di sana. Kecuali nomor 3, ini min 2-nya yang dikurung. Berarti yang dipangkatkan 3 itu adalah min 2, bukan 2. Nah, sekarang untuk yang nomor 4, 2 pangkat min 3. Berapa itu? Hmm. Ini berkaitan sama sifat eksponen. Eksponensial itu biasanya dipelajari di SMA kelas 1. Min 8 juga. Bukan. Nah, kalau yang nomor 4 ini konsepnya beda. Kalau kita punya pangkat di mana pangkatnya negatif, maka kita ubah agar pangkatnya itu positif. Gimana caranya? 2 pangkat min 3 ini kita bikin menjadi 1/2 pangkat 3. Ini arti dari 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Yang semula pangkatnya itu di sini negatif, sekarang menjadi positif. Tetapi ada di bawah.
menjadi suatu pecahan 1/2 pangkat 3. Contoh lain, misalkan saya punya 4 pangkat min 1. Ini artinya kan kalau kita menggunakan definisi yang nomor satu seperti ini, kalau 2/3 itu kan berarti 2 dikali 3 kali. Kalau 4 pangkat min 1 berarti empatnya dikali min 1 kali gitu. Kan nggak mungkin ya. Iya. Kalau 4/1, oke, empatnya dikali dengan, ya nggak usah, empat empat sendiri. 4 sama dengan ya udah 4, atau 4 kali 1 sama dengan 4. Kecuali 4/2, ini kan 4 dikali 4, 16. 4/4 berarti empatnya 4 kali. 16 kali 16 itu 256. Nah, kalau 4 pangkat min 1, apakah 4 dikali 4-nya itu sebanyak min 1 kali? Kan tidak mungkin. Nah, makanya kalau kita menjumpai suatu bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif, itu kita bikin menjadi 1/. Jadi 1/4 pangkat positif 1. Gitu ya. Atau kalau kita punya misalkan 4 pangkat min 5. Nah, ini artinya 1/4 pangkat 5. Nah, kita kembali lagi ke soal yang nomor 4 di sini. 2 pangkat min 3 itu artinya 1/2 pangkat 3. Nah, dari sini ini masih kita lanjutin, ada prosesnya. Berarti 1 dibagi, 2/3 artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Berarti menjadi ini 1 kita tulis dibagi 2 kali 2 Berapa? kali 2 8. Jadi hasilnya adalah 1/8. Itu ya. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Ini konsep yang sangat penting yang biasa digunakan di materi eksponensial. Ada pertanyaan sampai sini dulu, Abdur? Enggak, cukup. Cukup ya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan yang soal 1 A, B, C. A, B, C. Ya. Pelan-pelan aja. Ini, ini tujuh. Berapa Ini hasilnya? Yang nomor ini tiga. 1A? Bentar, kita ya. -81. -81. Masih kurang tepat. 81. Yes, 81. Kalau yang B, Yang B sama 81 juga. yakin 81? A sama B itu secara konsep Yakin. beda loh. Kenapa? Yang A itu benar, 81. Yang B, ini hasilnya min delapan puluh Delapan satu. satu. Yang C, Iya, yang yang C C ya. pangkatnya negatif tuh. Oh, satu per 81. Yes, 1/81.
Coba kita bahas ya. Yang A, 1A, itu min 3 pangkat 4. Ini gampang. Min 3-nya itu di dalam kurung, berarti yang dipangkatkan dengan 4 adalah min 3. Artinya, min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Min 3 kali min 3, 9. 9. Min 3 kali min 3, 9. 81. Nah, yang B, min 3 pangkat 4. Ini yang dipangkatkan 4 adalah 3. Minnya ini nggak masuk. Minnya ini nggak ikut dipangkatkan 4. Jadi minnya ini di dalam. Sama aja dengan kita menuliskan min 3 pangkat 4. Seperti ini. Jadi artinya ini itu adalah ini. Yang dipangkatkan 4 itu cuma 3. Minusnya tidak ikut serta. Jadi ini artinya adalah min 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Min ini 9, 81. ini 9, 9 kali 9, 81. Nah, yang C, 3 pangkat min 4. Karena pangkatnya negatif, maka kita bikin menjadi 1/, yaitu 1 3. per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 dibagi, ini jelas ya, 3 dikali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, 1/81. Gitu ya. Ada pertanyaan, Abdur? Nomor 1 ABC? Satu BC nggak ada. Nomor D, coba kamu kerjakan. 1D. Menurut kamu gimana cara pengerjaannya? 1D. 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 21. Angkatnya dikurangin dulu, dibagi dulu. Hmm, dikurangin atau dibagi? Dikurangin pangkatnya sesama pangkat. Berarti Karena hasilnya 5 jadi 25. yes. Jadi konsepnya sebenarnya gampang. Konsepnya itu seperti ini. Kalau kita punya suatu bilangan A dipangkatkan B, kemudian kita bagi dengan A pangkat C, ini artinya adalah A pangkat B dikurangi C. Ya, jadi A ini adalah basis ya. A itu biasa disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Ini merupakan basis. Ini adalah pangkatnya. Nah, kedua bilangan di atas dan di bawah ini sama-sama punya basis A. Sama-sama punya basis yang sama, yaitu A. Yang berbeda adalah pangkatnya. Yang di atas itu B, yang di bawah itu C. Kalau punya basis yang sama, dan ini merupakan bentuk pembagian, maka pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Jadinya B dikurangi C. Sehingga pada soal ini, 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 21. Perhatikan di sini basisnya sama-sama 5. Kalau sama-sama 5 artinya bisa kita gunakan sifat ini. Yaitu 5 dipangkatkan 23 yang di atas dikurangi 21. Yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini akan berbeda ceritanya kalau misalkan basisnya itu berbeda. Kalau misalkan 5 pangkat 23 dibagi 4 pangkat 23. Nggak bisa kita pakai kayak gini. Karena basisnya berbeda. Di sini 5, di sini 4. Sorry, ini 21 ya. Nah, ini bisa dipakai kalau punya basis yang sama. Ini untuk pembagian. Kalau perkalian, misalkan saya punya soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 10. Berapa hasilnya? Eh, dua 2 pangkat berapa? pangkatnya ditambah dulu. Ya, pangkatnya ditambah kalau perkalian. 2 pangkat 3 ditambah dengan 10, yaitu 2 pangkat 13.
Ini pun juga akan terjadi kalau punya basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, sama-sama dua di sini. Ya, jadi kalau A pangkat B dikali A pangkat C, maka akan menjadi A pangkat B plus C. Ini sama-sama A ya. Tetapi kalau berbeda, misalkan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Ini nggak bisa ini, nggak bisa kita apa-apakan. Nggak bisa 2 pangkat 3 ditambah 2 gini, nggak bisa. Karena di sini 5 dan di sini 2. Itu bilangan yang berbeda. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang coba nomor yang E. Gimana ini? 2/3 pangkat min 2. Hmm, ya. Dua. Ah, min min Mungkin 4/9. mungkin apa namanya pangkatnya jangan min 2 dulu, tapi kita ganti 2. Jadi 2/3 pangkat 2. Nah, kalau gini gimana? 2/3 pangkat 2. Berarti dikali Hmm? Hasilnya berapa? 4/9. 4/9. Iya, empat per Ini kan sembilan artinya kan 2/3 dikali 2/3. 4/9. Atau 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sama aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang E. Kalau kita punya 2/3 pangkat min 2, kan nggak mungkin 2/3 dikali 2/3 sebanyak min 2 kali. Ingat konsep yang tadi, bahwa kalau kita punya 3 pangkat min 2, itu artinya 1 dibagi 3 pangkat 2. Ya kan? Rumusnya sama, Kak, bukan beda. Hmm? Rumusnya Sama, nggak pakai rumus yang ketiga. sama, Oh, sama. mirip. Nah, kalau yang Walaupun ini, pakai kurung ya. nah, walaupun kita pakai kurung, sama. Oh, Ini pakai kurung karena yang bawah juga ngikut. Yang 3 ini juga ikut serta dalam proses perpangkatan ini. Berarti, kalau yang ini, tiganya dibalik, ini kan sama aja sebenarnya dengan 3 dibagi dengan satu kan. Jadi, satunya ditaruh di atas, tiganya ditaruh di bawah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu artinya 2 per satu. 3 ini dibalik. Jadinya 3/2, pangkatnya ganti positif. Gitu. Jadi 2/3 ini dibalik jadi 3/2 dan pangkat negatifnya kita ganti jadi positif. Nah, kalau sekarang menjadi positif pangkatnya tinggal kita kalikan aja. 3/2 dikali 3/2 maka menjadi 9/4. Ini. Saya punya contoh lain. Misalkan 4/9 dipangkatkan min 2. Gimana ini? 4/9 dipangkatkan min 2. 9/4 pangkat Ya, 2. 9/4 dipangkatkan 2 2. Yaitu sama dengan sama dengan 81/16.
81/16. Kalau kamu masih bingung dengan teorinya, saya jelaskan dulu ya, biar proses nalarnya itu cukup main. Jadi intinya itu, kalau kita punya misalkan 3 pangkat min 2, seperti contoh yang barusan, itu bisa kita ganti menjadi 1 dibagi 3 pangkat 2. Di sini basisnya itu adalah 3, ya, 3. Ingat, 3 itu bilangan bulat. Kemudian kalau basisnya berupa pecahan atau bilangan rasional, misalkan setengah seperti ini, dipangkatkan Ya, dengan min 3, maka ini sama sama aja dengan 1 dibagi, mengikuti yang ini ya, kan ini kan ya, 3 pangkat min 2, berarti sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2, karena 3 ini basisnya. Soal yang ini, setengah pangkat min 3, setengah adalah basisnya, berarti 1/setengah setengah pangkat pangkat tiga. 3. Jadi positif kan? Ya, Nah, dari sini berarti kita bisa menggunakan 1 dibagi berapa ini? Satu mm, pangkat 3 ya. ya, Enggak. setengah, setengah pangkat tiga. Ya kan? Setengah pangkat 3 berarti kan setengah kali setengah gini kan. Iya, Nah, ini artinya 1 dibagi setengah kali setengah. Itu adalah setengah. 1/8. 1 dibagi 1/8 berapa? Nggak, nggak bisa. Bisa dong. Kalau bingung dengan pecahan seperti ini, ubah menjadi simbol pembagian. Ini kan artinya itu 1 dibagi 1/8. Iya nggak? Ya, 1/1/8 itu kan artinya 1 dibagi 1/8. Kalau kita punya pembagian dengan pecahan, maka bisa kita ganti menjadi perkalian. Ini dibalik 8 8. per satu. Jadi hasilnya adalah 8. Gitu. Atau Oh, kalau mau jadi pakai, intinya kenapa? kalau udah posisinya 1/8, ujungnya ntar jadi 8 gitu ya? Atau 1/7 jadi 7 gitu. Yes. Kalau Gitu berupa nggak sih, Kak? pembagian. Mm-mm. Kalau pembagian seperti itu. Misalkan 2 dibagi dengan 1/7. Itu artinya 2 dikali dengan, ini pindah ke atas, 1 pindah ke bawah. Dikali dengan 7 dibagi 1 atau 7. Sama dengan 14. Atau 2 dibagi 2/7. Ini artinya 2 dikali, ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah. Dikali 7/2. Coret, coret, hasilnya 7. Nah, ini kalau menggunakan cara yang tadi, yang dibalik itu, ya, menggunakan cara cepat yang tadi, 1/2 pangkat min 3. Berarti kan ini dibalik ya, setengah, duanya Ya, pindah ke atas, satunya pindah ke bawah, jadinya kan 2. Kemudian pangkatnya itu berganti jadi positif. 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 8. yaitu 8 ya. Jadi sama dengan cara yang tadi di sini, 8. Cara ini tuh hanya membuktikan bahwa hasilnya tuh benar. Cara yang cepat ini tuh benar loh hasilnya gitu. Jadi hanya untuk membuktikan bahwa cara yang dibalik ini itu benar. Gitu ya? Atau ada pertanyaan lagi? Masih bingung? Kalau satu, kayak tadi kan 1/7 berarti yang dihitung cuma tujuhnya, satunya nggak dianggap ya kan?
1/7. Yang mana itu? Ya, ini kan contohnya kan 7/2 kan. Tapi Ini karena ya. ini 2, Oh jadinya iya, ditulis. iya. Kenapa nggak ditulis? Seperti ini kan? Berarti Ya, 2 dikali 7. Kenapa satu nggak ditulis? Sebenarnya ada satu. Satu tuh di sini. Nah, tetapi kan 7 dibagi satu kan tetap 7. Makanya saya nggak tulis. Dihilangkan. hmm, Iya nggak? Karena 7 dibagi satu ya tetap ya, 7 hasilnya. Jadi tetap hasilnya 14. Sehingga ini biasanya tidak usah kita tulis. Karena tidak mengubah nilai semula. Kurang lebih seperti itu ya. kalau atas sama bawahnya sama, berarti itu berapa satu ya? Satu. Atas dan bawah sama satu. 2 dibagi 7/7. Berarti ya 2 dibagi Jadi, satu. 2 dong hasilnya. Iya nggak? ya, Ada lagi yang belum jelas? kalau ak- akar itu, pangkat itu, pangkat satu ada atau nol ada nggak sih? Nah, pangkat nol. Pangkat nol tuh ada. Gini, kalau 2 pangkat satu itu kan 2. Duanya satu kali maksudnya kan. 2 pangkat 2 berarti duanya 2 Ya, kali. 4. 2 pangkat 4 itu duanya 4 kali. Berarti 16. Nah, pertanyaannya kalau 2 pangkat nol itu berapa? Menurut kamu berapa? 2 pangkat satu, nol dua ini berapa? nol. Nol. Kok bisa nol? 2 pangkat nol. 1 pangkat 0. 3 pangkat 0. Itu sama hasilnya semuanya. Hasilnya adalah satu. Tiga. Satu hasilnya. Ini tuh kenapa satu? Kak? Intinya Karena semua bilangan yang dipangkatkan, dipangkatkan nol itu hasilnya satu. Nah, cara membuktikannya kenapa hasilnya satu, itu bisa pakai berbagai macam cara. Cuman yang saya cukup pahami, misalkan, ini misalkan ya, 2 kan gini, 2 pangkat nol itu kan sama aja dengan 2 pangkat satu dikurangi satu. Ya nggak? iya, Iya kan? Nah, 2 pangkat satu dikurangi satu ini bisa kita ubah bentuknya menjadi yang nomor 1D tadi. Ingat nggak bentuk yang ini tadi? Ini kan 5 pangkat 23 dibagi 5 pangkat 21 itu hasilnya adalah 5 pangkat 23 betul. min 21. Ya nggak? Kayak gini kan? Iya, Nah, sekarang ini itu adalah ini yang akan kita ubah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat dua, satu, dua pangkat berapa? satu, dua pangkat satu. 2 pangkat 1. Nah, satu yang di depan ini itu dari yang satu di sini, satu yang di belakang Oh, itu dari satu yang di bawah. Tanda minus itu karena hmm, dia bentuknya pembagian, ya. hmm, Paham ya? Jadi awalnya 2 pangkat nol bisa kita ubah menjadi 2 pangkat satu dikurangi satu karena jelas satu dikurangi satu itu sama dengan nol. Lalu kita gunakan sifat yang ini tadi.
yaitu 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1. Paham ya sampai sini ya, Abdur? Paham. 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti yang bawah juga 2. 2. 2 dibagi 2, 1. 1 ya. Berarti jelas terbukti bahwa 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi ini terbukti. Hmm. Ini contoh cara pembuktian yang paling simpel untuk membuktikan bahwa bilangan apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Gitu ya? Eh, sedikit Kak pertanyaan. Berarti Iya, intinya kalau mau membuktikannya tuh harus kepecahan ya. Nggak bisa langsung. iya. Mm. Harus dipecah seperti ini membuktikannya. Bisa aja kamu menggunakan pangkat yang lain. Jangan 1 dikurangi 1. Misalkan 4 dikurangi 4. Ini kan juga bisa ya. 4 dikurangi 4. Karena 4 dikurangi 4 kan 0. Nah, kalau 4 dikurangi 4 pangkatnya, berarti kan 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Iya. 2 pangkat 4 itu 16. Dibagi 16. Ya sama aja, hasilnya 1. Selalu 1. Itu juga konsep sih, konsep yang paling basic di matematika. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Belum. Nah, coba yang F. F ini unik nih, 16 pangkat min 3/4. Bentar, Kak. 16. 16 pangkat min 3/4. Seribu, Kak. Hah? 1000? 1240. Iya. Gimana caranya kamu? 16 kali 16 Heeh. kali 16 sama dengan 4000. Ini ada cara gampangnya. Ada cara gampangnya tanpa kalau kalau kita ngelihat secara sekilas kan ini kan 16 ini kan bilangan yang gede ya, bilangan yang besar gitu. Kemudian Iya. dipangkatkan dengan suatu bilangan. Nah, paling gampang 16 ini kita pecah menjadi bilangan yang kecil. Apa itu? 16 itu sama aja dengan 2 pangkat berapa? 2/4. Yes, 2 pangkat 4. Berarti dari ini 16 ini kita ganti dengan 2 pangkat 4, kemudian dikali dengan pangkat min 3/4 yang di sini. Min 3/4. Dikali ya, bukan dikurangi ya. Dikali min 3/4. Nah, dari sini berarti 4 ini kan dikali dengan min 3/4.
Berarti 4 ini dibagi dengan 4 akan saling menghilangkan. Sehingga pangkatnya hanya tinggal 3. Jadi 2 pangkat min 3. Sampai sini paham nggak? 2 pangkat min 3 berapa? Min 8. Nah, bukan min 8. Ingat kalau pangkatnya negatif, itu kita ubah menjadi 1/2 2 pangkat pangkat 3. 3. Berarti 1 dibagi 2 2 kali 2 kali 2, yaitu 1/8. 8. Jadi hasilnya 1/8. Ini kalau kita menggunakan cara yaitu mengubah bilangan 16-nya, 16 yang di sini menjadi 2 pangkat 4. Ini biar lebih simpel aja, biar lebih cepat kerjain soalnya. Sebenarnya bisa juga kalau kita langsung menggunakan 16. Cuman ya akan agak sedikit ribet sih nanti. Coba saya kasih soal ya, yang satu tipe. Misalkan berapa ya? 25 pangkat min 2/3. Gimana nih menurut kamu ngerjainnya? Terus Bentar, bentar. Ganti soal dulu deh. 8 pangkat min 2/3. 8 pangkat min 2/3. 8 sama dengan 2 pangkat 3 Nah, 8-nya itu bisa diganti dari 2 dengan pangkat 3. 2/3. 2 min 2 sama Hmm? dengan Berarti hasilnya berapa itu? dari itu. Ah, 1/4. Yaps, benar 1/4. Berarti 8 ini kita ganti dengan 2 pangkat 3, lalu dikali dengan min 2/3. Ini 3 dan ini dicoret, sehingga tinggal 2 pangkat min 2, atau 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Hasilnya adalah 1/4. Oke, coba saya ganti soal lagi. Misalkan 25 pangkat min 5/2. Gimana itu? 25 pangkat min 5/2. Oh, pangkat 2. Bentar, Kak. 3, 1/3125. Hmm? Berapa hasilnya? 1/3125.
3125. Coba kita cek. 25 itu kan 5 pangkat 2. Iya. Dikali min 5 per 2. Ini hilang. Sehingga menjadi 5 pangkat min 5 atau 1 dibagi 5 pangkat 5. Nah ini saya nggak tahu nih, 5 pangkat 5 itu berapa ya? Berarti 25 dikali 25. 125. Iya kan? Iya. Ini 5, 2, 6. Ini 0, 5, 2. Iya benar, 3125. 1 dibagi 3125. Oke, coba saya bikin soal yang sedikit lebih susah ya. Misalkan 121 pangkat min 4 per 3. Nah, ini gimana? 121 pangkat min 4 per 3. 121 itu bisa dibikin bilangan berpangkat. Berapakah kira-kira? Hmm, satu. Itu, Kak. Hmm? 1/14, 641. 1 per berapa? 14.641. Gini, Iya. 121 itu kan 11 pangkat 2. Iya. Dikali min 4 Aduh, per 3. salah hitung ini. Coba kerjain lagi. Dua. 1/11 pangkat 2/3. Pangkat 8 per 3, bukan 2 per 3. Kenapa? Karena di sini 121 itu kita ganti menjadi 11 pangkat 2. Lalu pangkat 2 ini 2 kita kalikan dengan min 4 dibagi 3. Karena 2 tidak bisa dicoret dengan 3, maka kita kalikan aja dengan min 4, yaitu min 8 dibagi dengan 3 yang ini. Nah, karena 11 pangkat min 8 per 3 ada minnya di sini, kita bikin agar positif, maka menjadi 1/11 pangkat 8 per 3. Ini bentuk yang paling simpel ya. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi bentuknya. Oh, Kak, pertanyaan Kak, berarti Hmm? kalau di belakang, kalau misalkan ini 11/3, berarti dia dikurangin sama yang belakang, 4/3 gitu. Yang mana? Ini. Ini yang dua kan. Kalau misalkan ini duanya sama sama yang belakang, berarti dikurang. Enggak. Ini dikali. Pangkatnya ini dikali. Ini pangkat 2 ini kita kali dengan min 4 per 3. 2 dikali dengan min 4 per 3 artinya kan 2 dikali min 4 dibagi 3. Iya. Iya kan? 2 dikali min 4 itu min 8 dibagi dengan 3. Sama aja dengan yang tadi.
Jadi sebenarnya pangkat ini nanti pangkatnya itu dikali dengan pangkat yang di sini, bukan dikurangi ya. Bukan dikurangi karena ada tanda negatif di sini, bukan, tetapi dikali, dikali. Karena seharusnya cara penulisan yang benar itu seperti ini. 121 pangkat min 4 per 3 itu adalah 121 kita ganti dengan 11 pangkat 2. Nah, seperti ini ada kurungnya. Dikali atau dipangkatkan min 4 per 3. Seperti ini. Oleh karena itu, makanya 2 dengan min 4 per 3 itu dikali, bukan dikurangi. Apalagi ditambah. Masih bingung? Nggak, bentar. Aku sedikit. Kalau misalkan 4 per 3 diganti 2 per 3, berarti tetap hasilnya ini dikali gitu. Jadi lap, jadi Yes, lap, jadi tetap 4. dikali. Tetap dikali. Hmm. Misalkan ini 2 gitu. Iya, Ya, berarti ini hasilnya adalah 11. 2 dikali min 2, min min 4. 4 dibagi 3. Atau 1 dibagi 11 pangkat 4 per 3. Gitu. Kalau belakangnya berubah, itu baru itu ya, dicoret. Iya, kenapa dicoret? Kalau misalkan di bawah sini sama ya, misalkan di sini tetap 3, yang di bawah di sini 2 gitu. Nah, Nah, seperti itu. Ini saya hapus dulu yang di bawah. Nah, kalau seperti ini berarti 11, 2 dikali min 3 dibagi 2. Nah, ini kan sama ini. Berarti bisa dicoret. hmm, Iya kan? Kalau sama dicoret aja. Karena dibagi kan. 2 dibagi 2 ya 1. 1 dikali min 3 ya min 3. Berarti 11 pangkat min 3. Atau 1 dibagi 11 pangkat 3. Gitu. Ada lagi Abdur pertanyaan? cukup cukup dulu. Cukup ya. Sudah ada gambaran lah ya mengenai bilangan berpangkat atau Iya. eksponensial. Oke, sebelum saya lanjut nomor 2, kita lompat dulu ke nomor 3. Karena nomor 3 ini lebih simpel ketimbang nomor 2. Coba kamu kerjakan yang nomor 3A. Ini 3. diminta dijabarin, diminta diuraikan. Artinya kan 3 dikali X plus 6, berarti 3 dikali X dulu, kemudian ditambah 3 dikali 6. Lalu ditambah 4 dikali 2X min 5. Artinya kan 4 dikali 2X, lalu 4 dikali min 5. Gitu. Kemudian disederhanakan. X tambah 6. X 4. Oh, Berapa hasilnya? eh, min 1. Hah? Min 1. Salah itu, jelas salah. Min 1. Eh, Pasti ada dua, dua apa ya? Dua angka. Yang satu tuh ada X-nya, yang satu cuman konstanta. oh, berarti kalau gitu min 5X tambah 4.
Min 5x tambah 4. Balik 5x min. Bentar, bentar. 3x tambah. Bukan, 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 bukan. Oke, kita bahas aja ya. Yang nomor 3A. Di sini 3 dikali x plus 6 ditambah 4 dikali 2x min 5. Ini berarti kita harus mengalihkan satu persatu. 3 Hmm. dikali x itu 3x. adalah 3x. Kemudian ditambah 3 dikali 6, 18. Lalu Astaga salah. ditambah 4 dikali 2x itu 8x. Lalu dikurang 4 dikali 5 yaitu 20. Nah, dari sini berarti gampangannya kita kelompokkan yang masing-masing memuat x, 3x, dan 8x. Kita kelompokkan 3x ditambah 8x. Yang tidak memuat x kita kelompokkan juga, yaitu 18 dikurangi 20. Ditambah 18 dikurangi 20. 20. Nah, kemudian kita operasikan yang memuat x. Berapa ini? 3x ditambah 8x. 11x. 11x. Yang ini 18 dikurangi 20 Min 2. min 2. Ya udah, ini hasilnya 11x dikurang 2. Ya, itu bentuk sederhana dari bentuk yang nomor 3A. Nah, selanjutnya coba kerjakan yang 3B. X plus 3 dikali 4x min 5. Tambah 3. 5x kurang 2. Hmm, Bentar. Oke, kita bahas nomor 3B. X plus 3 dikali 4x min 5. Berarti yang pertama adalah x dikali dengan 4x. Berapa itu? 4x. Kalau x ditambah 4x itu hasilnya 5x. Tetapi kalau x dikali dengan 4x hasilnya adalah 4. 4x kuadrat. 4x kuadrat. Jadi kalau ada x dikali x itu x kuadrat. Y dikali y itu y kuadrat. 4x dikali x artinya 4x kuadrat. Gitu ya. Oh, Nah, setelah ini berarti x dikali dengan min 5, yaitu min ya, 5x. 5x. Selanjutnya 3 dikali dengan 4x. Berapa? 12x. 12x. Lalu 3 dikali min 5. Berapa? 15. Min 15. Yang satu suku itu hanya yang ini doang. Yang ini itu biarin aja. Min 15, ini pun juga biarin aja. Jadi yang ada x dan ada x ini kita jumlahkan. Berarti menjadi 4x kuadrat. Nah ini berapa ini? Min 5x ditambah 12x. 7x.
7x dikurangi 15. Inilah hasil yang diminta oleh soal nomor 3B. Gimana? Ada pertanyaan, Abdur? Berarti kalau nggak ada tambahan depannya harus dikaliin ke tetangga gitu ya? Ya, yang satu suku intinya. Intinya itu penjumlahannya yang satu suku. Kalau yang di sini, bentar. Itu kan sukunya itu x kuadrat. Dia punya variabel x kuadrat. Di sini x, di sini x, di sini malah nggak ada. Berarti yang kita operasikan itu yang satu jenis, yang satu suku. Yang berbeda suku ya udah biarin aja. Mau diapain? Nggak bisa. Ada pertanyaan? Nggak, udah clear ternyata. Coba yang D. D itu mirip sama B. Yang D. 2x plus 3 kuadrat. Itu kan artinya 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Ah, Berapa? 4x kuadrat, bukan. 4x Terus? kuadrat tambah 12x tambah 9. Iya, bener. Coba kita bahas yang B. 2x plus 3 kuadrat itu kan artinya 2x plus 3 kita kali dengan 2x plus 3. Berarti 2x dikali 2x itu 4x kuadrat. Lalu 2x dikali 3 itu 6x. Lalu 3 dikali 2x itu 6x. Kemudian 3 dikali 3 itu 9. Nah, yang satu suku ini tinggal kita jumlahkan. Ini 4x kuadrat, kita tulis 6x tambah 6x itu 12. X ditambah 9. Ini hasil akhir untuk yang B. Nah, yang E nih coba. Ini pangkatnya 3. Yang E. Berarti X plus 2 dikali X plus 2 dikali lagi dengan X plus 2. Agak panjang sepertinya itu. X, kemudian X.
Oke, Pak. Udah ketemu? X kuadrat tambah 8X tambah 8. X kuadrat tambah, Tambah 8X tambah 8. harusnya X kuadrat, salah tuh. Harusnya X pangkat 3. Karena di sini Iya. pangkatnya 3. Kalau pangkat 3 sebutnya apa? Bukan kuadrat berarti. X pangkat 3 gitu aja. X pangkat 3. Iya. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Kita hitung dulu yang ini. Berarti kan X dikali dengan X itu adalah 2X X kuadrat kuadrat. ditambah X dikali 2 2X. 2X ditambah 2 dikali X 2X. 2X ditambah 2 kali 2 yaitu 4. 4. Ini sama dengan X kuadrat. Ini adalah 4X. 4X ditambah 4. Hasil ini kita kalikan lagi dengan yang ini. Dengan yang terakhir. X plus 2. Nah ini agak panjang ini. Berarti X kuadrat dikali X itu X pangkat 3. Lalu X kuadrat dikali 2 itu adalah 2X kuadrat. Kemudian 4X dikali X itu adalah 4X kuadrat. Ditambah 4X dikali 2 itu adalah 8X. Lalu 4 dikali X adalah 4X. Ditambah 4 dikali 2 itu 8. Nah, kemudian kita jumlahkan yang satu jenis, yaitu yang ini dan yang ini. Berarti X pangkat 3 Oh, ditambah berapa ini? oh, 6X pangkat 3. 6X kuadrat Oh, ditambah 12. 12X ditambah 8. Inilah hasilnya. Hasil yang nomor E. Nomor 3E. Gitu ya. Kalau langsung tiga-tiganya itu ngaruh juga nggak sih, Kak? Berubah nggak? Kira-kira. Langsung tiga-tiga gimana? Maksudnya X kali X. X pangkat 2. Terus sekali lagi X kali 2, 2X. Terus sekali lagi X pangkat X kali X. Nggak bisa Gitu. kalau Bisa gitu. nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus Harus satu jadi satu persatu. dulu. Iya. Oh, Jadi X plus 2 kita kalikan dulu dengan X plus 2. Hasilnya nanti dikalikan lagi dengan X plus 2. Nggak bisa kita langsung. Beda hasilnya oh, nanti. emang nggak bisa. Iya, makanya kok bingung gitu. Iya. Iya, nggak bisa emang. Nah, Oh, kemudian kalau kita punya yang nomor C ya, di sini kan pakai akar nih. Kamu tahu nggak, kalau kita punya akar 2 dikali akar 2 hasilnya berapa? 2 akar 2. 2 akar 4. Akar 4. Berapa hasilnya? Akar 4. Iya, Akar 4 tuh berapa? 2. 2. Berarti 2 ya. Iya, Kalau akar 6 dikali akar 6 berapa? eh, akar 36. Akar 36 atau 6. 6. Berarti kalau akar A kita kali dengan akar A, itu hasilnya adalah A. Ah, Iya nggak? iya. Kalau kita punya akar 100 dikali akar 100 hasilnya adalah
100. 100. Iya kan? Kalau akar Ya. 2 kita kali dengan akar 2 hasilnya 2. Akar 6 kita kali dengan akar 6 hasilnya 6. Maka akar A dikali akar A hasilnya adalah A. Akar 100 dikali akar 100 hasilnya 100. Akar 200 dikali akar 200 hasilnya adalah 200. Kok bisa seperti ini? Karena sebenarnya konsep akar, akar itu artinya adalah pangkat 1/2, pangkat setengah. Kalau kita punya akar 2, itu sebenarnya sama dengan 2 pangkat 1/2. 2 pangkat setengah. Itulah akar 2. Lantas, kalau kita punya akar 2 dikali akar 2, ini berarti 2 pangkat setengah kita kali dengan 2 pangkat setengah. Nah, ini perkalian dari bilangan berpangkat dengan basisnya itu sama, sama-sama 2. Artinya, pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. 2 pangkat setengah plus setengah. Nah, setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1, yaitu sama dengan 2. Bisa menggunakan cara yang seperti itu. Intinya kalau akar A dikali akar A, hasilnya adalah A. Gitu ya. Hmm. Ya. Nah, coba yang C, kamu kerjain. Nomor 3 C. Akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Ya. Izin juga, Kak. Bacanya, baca pas keluarnya, kita sudah sampai saya majlis. Ibu salah, terus
Gimana? Yang nomor 3C ketemu? Min akar AB. Min akar AB. Coba kita bahas. Yang 3C. Akar A ditambah akar B, kemudian dikali akar A min akar B. Berarti yang pertama adalah akar A kita kali dengan akar A. Berapa hasilnya? Akar 2 akar A. Hah? Akar A yang tadi loh ini. Barusan aja kita bahas. Akar Hasil A A. dikali akar A. Hasilnya A. adalah A ya. Lalu akar A dikali dengan min akar B. Berarti ini jelas min akar Akar. A B. Gini ya. Iya. Atau min akar A dikali akar B. Sama aja. Kemudian yang ini akar B dikali akar A. Apa ini? Min akar AB. Plus. Plus akar A B. Lalu akar B dikali min akar B. Min B. Min B. Perhatikan nih. Min akar B ditambah akar B berapa? Akar B kuadrat. Hah? Min 2. akar B ditambah min akar B ditambah akar B. Ini kan sama aja dengan min Oke. 1 tambah 1. 0. 0. Ini kan dua bilangan yang sama kan? Ini kan sama dengan ini. Iya kan? Iya. Bilangan yang sama, min bilangan yang sama ditambah bilangan yang sama itu 0. Jadi menyisakan A dikurangi B. Jadi hasilnya adalah A min B. Kira-kira gitu. Aduh, pertanyaan. Jadi intinya kalau kayak gini harus dikaliin terus ke belakang gitu ya. Ya, sampai ke belakang terus dikaliin. Kemudian tinggal disederhanakan aja. Yang suku-sukunya itu sama. Yang variabelnya itu sama. Yang tidak sama, ya udah biarin aja. Ngapain diurus yang nggak sama? Coba ya, saya kasih soal yang lain. Akar 2 min akar 3 dikali dengan akar 5 ditambah akar 2. Gimana itu? Akar 2 kurang Berapa hasilnya? bentar. Ah, akar 2 dikali akar 5 sama dengan min Berapa itu? akar Akar 2 dikali dengan akar 5. Berapa itu? min akar 25. Min akar 10. Akar 2 dikali akar 5 itu adalah akar
setengah, 10. 10. Dari Akar mana sama akar akar tuh, 10? akar sama akar bisa dikali ya, Kak? Bisa, dimasukin aja. Walaupun walaupun beda gitu. Iya, Oh, walaupun beda. aku Akar kira nggak 2 bisa. dengan Akar akar 10. 5. Akar 10. Akar 10 Hasilnya adalah akar apa? 10. Kemudian akar 2 dengan akar 2 dikali Dua. berapa? 2 ya, Dua. ditambah 2. Kemudian min akar 3 dikali akar 5 berarti Min akar 15. yeps, min akar 15. Kemudian min akar 3 dikali akar Min, 2 min akar 6. min akar 6. Nah, ini tidak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya ya udah begini. Akar 10 ditambah 2 dikurangi akar 15 dikurangi akar 6. Karena bilangan akar 10, akar 15, akar 6 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kecuali kalau bisa dikurangin atau bisa dijumlah, baru bisa disederhanakan. Kalau seperti ini nggak bisa. Gitu ya. Kak, aku ada pertanyaan. Yuk, monggo. Jadi intinya tuh akar itu bisa dikali, Bisa. bagi, Mm-mm. walaupun beda ya penyebutnya. Walaupun beda. Beda, Jadi nggak misalkan sama gitu. akar 2 dikali akar 5. Gini. Ya, Akar 10. Cara paling gampang ngeceknya pakai HP, kalkulator. Coba kita cek ya. Saya coba buka kalkulator di sini. Akar 2 itu sama dengan 1,4142 dikali akar 5 itu adalah 2,236. Nah, ketika ini dikalikan keduanya, akar 2 dikali akar 5 itu hasilnya adalah 2,11474. Kalau akar 10 itu hasilnya adalah di sini itu 3,162277. Akar benar. Akar 2 dikali, oh pantas salah di sini. Akar 2 dikali akar 5. Nah, yang ini bukan 2 tetapi 3,162277. Nah, ini dikali dengan ini, itu hasilnya adalah ini. Jadi, keduanya ini sama. Cara membuktikan paling gampang, ya gunakan yang sama dengan bilangan yang sama. Misalkan kita punya akar 5 dikali dengan akar 5. Otomatis 5 kan dikali dengan 5 ya. Jadinya kan akar 25. Ini sama dengan 5. Kenapa kalau sama boleh dikalikan, kenapa kalau beda tidak? Kan nggak mungkin. Jadi kalau sama aja bisa dikalikan, kalau beda pun juga harusnya bisa dikalikan. Ini tidak menggunakan sifat-sifat yang lain. Seperti tadi, kecuali kalau tadi bentuknya adalah menjadi perpangkatan. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5. Ini kan harus kita jumlah. Asalkan 2 dan 2. Asalkan basisnya itu sama, sama-sama 2. Kalau ini nggak berlaku, bebas. Jadi 5 dikali dengan 6. Ya udah langsung 30. Akar 30. Atau dalam bentuk pembagian. Akar 6 dibagi dengan akar 2. Berapa hasilnya? akar 3. Akar 3 diperoleh dari akar 6 dibagi 2 sama dengan akar 3.
Udah gitu. Oh Kak, jadi biar simpelnya akarnya nggak usah dianggap aja gitu ya? Ya, mm-mm. Hmm. Dianggap tuh salah satu aja akarnya. Jadi ini tuh langsung menjadi kayak gini. Nah, langsung digabung aja. Jadi tinggal 6 dibagi 2. Akar 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu kira-kira. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Belum ada. Nah, ini nanti bisa bentuk akar tadi itu bisa kita gunakan juga dalam mengerjakan soal yang nomor 2A. 2A itu ada akar 200. Bisa nggak kamu simplify atau sederhanakan berapa sih akar 200 itu? Akar 200 itu berapa? 200 kurang 32. Yes. Tahu gini aja, saya kasih contoh dulu ya. Contohnya adalah misalkan akar 8. Hmm. Sederhanakan bentuk akar 8. Akar 8 yang mendekati, yang bisa kita bagi nantinya nilai akarnya, yang bisa kita apa ya, yang bisa kita cari bentuk akar kuadratnya yang mendekati 8 itu adalah 4. Kenapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi akar 8 ini bisa kita ubah menjadi akar 4 dikali 2. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali dengan 2. Ini kemudian kita pisah, yaitu akar 4 dikali dengan akar 2. Akar 4-nya berapa? Ya 2. Berarti 2 dikali dengan akar 2. Jadi itu hasilnya. Bentuk sederhana dari akar 8 itu adalah 2 akar 2. Berarti kalau 200 itu 2 kali 100 dong. Yes, benar. 2 kali 100. Nah, berarti kalau 200 itu sama dengan akar 100 dulu ya. 100 kali 2. Kenapa 100? Karena akar 100 tuh punya nilai. Jadi akar 100 dikali dengan akar 2. Akar 100 itu adalah 10 dikali dengan akar 2. Jadi ini bentuk sederhana dari akar 200. 10 akar 2. Gimana Oh, kalau 32 di sini? Berapa? berarti Kalau akar 32? 16 kali 2. Yes, 16. Akar 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2, yaitu akar 16 dikali akar 2, sama dengan 4 akar 2. Berarti soal yang nomor A itu akar 200 dikurangi akar 32. Akar 200 tadi itu adalah Hmm. 10 akar 2 dikurangi dengan 4 akar 2. Berapa hasilnya nih? 6 akar 2. Yaps, betul. 6 akar 2. Ini hasil untuk yang A. 6 akar 2. Coba saya kasih soal yang lain. Misalkan berapa ya? Akar 250 dikurang dikurang berapa ya? Akar 48. Berapa ini?
Akar 250 dikurang akar 48. Gue ingat dulu berarti 75. Delapan. Eh, akar 151. Akar 151. Terlalu gede kayaknya itu nilainya. Dikecilin lagi berarti dong. Dikecilin lagi. Akar 250 dikurang akar 48. Belum 4 akar 3. Berapa? 4 akar 3. Eh, 175 akar 3. Akar 250-nya berapa? Apa? Akar 250-nya sendiri berapa? Hmm, Berapa? Paling deket ya? Akar 250. akar 35. Hah? Akar 35? 35. Oh, bagi Bukan. Akar 250 itu adalah akar akar 7. 25 dikali 10. Yaitu akar 25 dikali akar 10. Akar 10. Akar 25 itu adalah 5. 5 dikali akar 10, ya udah akar 10. Jadi akar 250 itu sama dengan 5 akar 10. Nah, kemudian dikurang akar 48. Akar 48. Berapa? Ini gampang nih kayaknya. Akar 6 bukan 48. sih? 6. Atau 3. Bisa nggak? Langsung akhir gitu. Akar 3. 3. 3. 3 kali berapa? Ah, Kalau 2 kan ah. 2 dikali 24. 24 kan nggak ada akarnya. Oh, nggak bisa dikali lagi ya? Nggak bisa. Soalnya kalau kita ngisi 2 di sini, nanti kan dikali 24. Iya. Kemudian akar 2 dikali akar 24. Nah, akar 24-nya di berapa? 12 kali 2 kan? Bisa nggak? 12 kali 2. Oke, coba ya. Berarti akar 12 kali 2. Berarti ini sendiri adalah akar 12 dikali akar 2. Gini, Oh, setelah itu gimana? nggak bisa diterusin dulu gitu sebelum ditulis akarnya. Bisa Jadi, sebenarnya ini, cuman agak sedikit panjang. Bener, kalau kita terusin langkah-langkah ini, seperti yang kamu bilang ini, itu bisa kita temukan nanti hasilnya. Cuman agak sedikit lama, oh, agak sedikit panjang caranya. Nah, yang cepat adalah bukan 2 kali 24, tetapi 3 dikali 16. Kenapa? Karena akar 16 itu 4. 48 kalau kita bagi dengan 3 itu kan 16. Gini kan? Jadi ya. akar 48 sama dengan akar 3 dikali akar 16. Ini artinya akar 3 dikali akar 16 berarti akar 3 dikali 4 atau 4 akar 3. Jadi hasilnya adalah ini.
dikurang ini. Gitu ya. Jadi gini nggak, aku punya pertanyaan. Hmm? Kalau mau mecahin itu langsung ke angka yang terbesarnya gitu ya? Iya. Nggak boleh Mm-mm. cicil-cicil gitu ya? Iya, langsung ke yang gede. Langsung ke yang gede. Coba saya bikin Hmm. soal lagi ya, yang lain ya. Misal akar 72 kita jumlahkan dengan akar berapa ya? Akar 96. Akar 72 dengan akar 96. Sebentar. 9 akar 8. Yang 72 itu Berapa yang 72? Gampang itu 72. akar apa? 9 ya? 9 kali akar 8. Akar 72. Oke. Akar 72. Berapa tadi? 9 kali 8. Boleh. 9 kali 8. Berarti sama dengan akar 9 dikali akar Akar 8. 8. Akar 9 itu sama dengan 3 3 akar 2. dikali akar 8. Akar 8 ini masih bisa dibagi loh. 2. 4 dan 2 kan? Iya, 3 dikali akar 4 dikali 2. Gini kan? iya. Berarti ini sama aja dengan 3 dikali akar 4 dikali akar 2. Iya nggak? Hmm, iya. Oh, nggak bisa langsung gitu. Nggak Akar bisa coba 4 dua. itu 2 dikali 3 itu 6 Nah, 6 akar 2. akar 2. Harusnya itu bisa pakai cara yang lebih cepat, yaitu akar 72 itu sama dengan akar 36 dikali 2. Sama dengan akar 36 dikali akar 2. Akar 36 itu 6 dikali akar 2. Ini lebih cepat caranya ketimbang cara yang ini. Oh, berarti intinya tergantung gitu ya. Intinya tuh paling gampang gini dulu. Ketika kamu misalkan mencari nilai akar 72, coba kita bagi dengan 2. Bisa nggak 72 ini? Kita bagi dengan 2. Kalau bisa, misalkan dibagi dengan 2 ya, kita Hmm, cari berapa sih hasilnya? Kalau kita bagi dengan 2, ya 36. Kemudian 36 ini ada nggak sih nilai akarnya? ada 6. Ada. Kalau ada ya udah tinggal pakai. Kalau nggak ada, cari yang lain. Misalkan di sini 3. Kalau nggak ada. Contohnya kayak yang tadi. Akar 48. Nah, kita bagi dengan 2, 48. Yaitu 2 dikali 24. Ya, Masalahnya 24 ini nggak ada nilai akarnya. Iya kan? pecah-pecahan. Iya, berarti kita cari bilangan yang lain, yaitu coba kita bagi dengan 3, 48. Kita bagi dengan 3. 3 kali berapa sih yang hasil 48? Ya 3 kali 16. Apakah 16 itu ada nilainya? Akar 16? Ada, yaitu 4. Berarti inilah yang dipakai nantinya. Gitu.
Oh. Jadi intinya harus semuanya tuh punya akar belakangnya gitu ya, Kak. Yes, pasti bisa disederhanakan seperti itu. Nah, yang akar 96 ini berapa? Coba-coba aku cari dulu, Kak. Oke, akar 96. 2 bagi 9, 6. Aku lihat. 6.7 kali 7. 9. Ini kalau yang ini 96 itu Berapa? 32 kali 2. 32. 32 mah 64 dikali 2. 33. Iya, 3 43. 43 kali 2. Kok Bener sih. Bukan 43, 48. iya, Masalahnya 48 itu nggak ada akarnya. kalau 3 3 kali 32 nggak 32 ada juga juga nggak kan? ada. 32 pun juga nggak ada. 4 coba kali 4 9 6 16. 4 kali 2 4 24 juga nggak ada. kali 6. Dibagi 5 nggak bisa. Yang bisa tuh dibagi 6. Iya, 6 dikali dengan berapa tuh? 16. Enam 6 belas. kali 16. Berarti akar 6 dikali akar 16. Yang ini 4. Berarti akar 4 16 akar 6. dikali, sorry, akar 6 dikali 4. Atau 4 akar 6. Hmm, Gitu ya. 4 iya. akar 6. Coba satu soal lagi, misalkan 100, berapa ya? 124. Coba kamu cari. Akar 124. Akar 124. Oke, tinggi. Ah, per berapa tadi? 24. 9 16. Ini 9.
Emang ada. Ah, Berapa? Ketemu? 31. Eh, Iya, itu hasilnya. 31, yaitu akar 4 4 dikali 31, yaitu akar 4 dikali akar 31. Akar 4-nya adalah 2 2. akar 31. Udah, itu hasilnya. 2 akar 31. Emang akarnya tuh jelek sih. Bilangannya juga jelek itu. Akar 124. Oh, Yang paling pantesan kok Kenapa? pantesan susah dicari gitu. Iya. Heeh. Coba satu soal lagi ya. Oke. Satu soal lagi. Coba misalkan ini aja. Akar 720. Tadi kan sudah akar 72. Kalau sekarang akar 720. Empat puluh bukan? 40, bukan.
Akar 720 tuh yang paling mendekati adalah akar 5, yaitu dikali dengan 44. 144. Akar 5 dikali akar 144. Ini berapa? 12. 12. Akar 5 dikali 12, yaitu 12 akar 5. Itu merupakan bentuk yang paling sederhana dari akar 720. Gitu ya. Iya, Kak. Ada pertanyaan? Kalau karena memang nggak bisa. Kalau 6 kali 110 gitu. 6 dikali, kalau 6 itu 120. Iya. Nah, 120 ini ada enggak? Masalahnya enggak ada. Akar 120 ini berapa? Enggak ada. Kalaupun ada, yang dipakai itu tetap yang ini. Karena dia tetap yang lebih gede yang ada akarnya. 144 dibanding dengan 120. Intinya kelipatan gitu ya. Kayak 11 kali 11, 12 kali 12. Iya. Heeh. 12 kali 12, 13 kali 13, dan seterusnya. Gimana? Sudah mulai paham mengenai akar? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Walaupun gagal semua. Akar 200, akar 32. Yang gampang itu ya kalau misalkan akarnya masih bilangan puluhan. Ya kayak akar 20, akar 30. Atau gimana tuh coba? Kalau misalkan akar 20. Berapa kalau akar 20? 5 kali 4. Iya, 5 kali 4. Berarti akar 5 dikali akar 4. Ini adalah 2. 2 dikali akar 5 berarti 2 akar 5. Kalau misalkan akar 40, 20 kali 2. nggak bisa. Akar 20 nggak bisa. Akar 2 pun juga nggak bisa. 5 kali 8. Nggak bisa juga. Berarti 4 kali 10. Ini kan? Ini 2 ya dikali akar 10. Kalau 60, 2 kali 15 hah? atau 2 kali 6 kali 5. 6 kali 10. 6 kali 10 nggak bisa. Eh, 2 kali 35. Nggak bisa. Yang paling dekat itu ternyata adalah akar 4 dengan akar 15. Iya. Iya. Berapa Ini lupa. adalah 2. 2 akar 15. Gitu ya. Abdur. Semoga bisa paham. Oke, udah jam setengah Berarti 10. Kenapa? kalau nggak belakang depannya gitu harus ada akarnya ya. Yes, kalau nggak depannya bisa